Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di video kali ini saya kedatangan satu buah aksesoris untuk Huawei MatePad 11-nya nih guys. Dan kalau dilihat dari ukurannya, saya rasa kalian udah pada notice ya apa isi di dalam paket pembelian ini. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar lagi guys, kita langsung aja buka isi di dalam paket pembelian ini guys. Nah, jadi sekaligus ya guys, buat kalian yang mungkin ikut pre-order MatePad Huawei 11 kemarin, yang kebetulan belum mendapatkan free gift keyboard dan juga mouse-nya itu ya guys ya, kalian nggak usah khawatir kalau itu akan dikirimkan nanti di tanggal 22 Agustus. Dan seperti yang udah saya sampaikan di video unboxing Huawei MatePad 11 kemarin, kalau Huawei itu akan benar-benar mengirimkan free gift-nya, jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Dan untuk kalian yang mungkin memang mendapati keterlambatan itu, kalian juga sudah mendapatkan free gift ya, sebagai bentuk permohonan maaf ya dari Huawei, yang menurut saya juga itu luar biasa banget ya guys. Saya mengapresiasi banget Huawei untuk free gift-nya tersebut, karena itu benar-benar dibuat dengan niat sekali guys. Oke, ini dia isi di dalam paket pembelian ya guys ya. Jadi ini adalah Huawei M Pencil generasi kedua untuk Huawei MatePad 11-nya, dan diinformasikan katanya ini lebih cocok atau lebih kompatibel dengan Huawei MatePad 11-nya. Dan saya rasa ini adalah sebuah aksesoris yang memang perlu kalian beli ya, untuk kalian yang mungkin udah ikut pre-order Huawei MatePad 11-nya. Jadi biar lebih maksimal lagi juga ya untuk Huawei MatePad 11 kalian. Dan oke, langsung aja kita buka bungkusnya, tapi sebentar kita coba lihat-lihat dulu ya apa aja ada di packagingnya ini. Kalau di bagian depan ya seperti biasa ya, ada display dari Huawei M Pencil-nya. Kita langsung aja ke bagian belakang nih guys. Di sini ada beberapa key selling point yang di sini ketulis kalau Huawei MatePad 11 M Pencil generasi keduanya ini memiliki low latency and high precision guys. Yang artinya di sini latensinya rendah dan juga presisinya tinggi, dan juga di sini ada 4096 level pressure sensing. Jadi kalian bisa mengatur tingkat tekanan untuk pensilnya di layar Huawei MatePad 11-nya tanpa perlu khawatir seperti apa nanti hasilnya. Tapi nanti kita bakal coba ya guys, kita bakal buktikan seperti apa hasil ketika kita menggunakan M Pencil-nya ini. Kemudian di sini ada transparent pen tip with stable damping. Nah, ini disediakan juga tipnya ya guys, dengan mungkin ini maksudnya penggantinya seperti itu guys. Dan di sini ada tulisan magnetic attachment and wireless charging. Jadi M Pencil ini juga bisa menempel di bagian Huawei MatePad 11-nya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja buka ya isi di dalam boxnya ini guys. Kita lihat seperti apa Huawei M Pencil-nya tersebut. Oke, kita buka. Dan buat kalian yang mau beli ini, saya dapatnya juga agak lumayan susah ya guys. Saya cari-cari di official store di Shopee, di Blibli, di JDID itu hampir nggak ada. Ini saya beli di Authorize Huawei ya, jadi bukan official store, tapi di Tokopedia. Jadi nanti misalnya kalian mau beli M Pencil ini, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi nanti guys. Dan menurut saya ini di harga 1,3 juta ya, menurut saya worth it lah kalau memang ini bisa berfungsi dengan baik. Kita langsung buka aja ya guys ya. Ya, kita lihat apa aja isi di dalam paketnya. Ya, di sini seperti ini aja paket pembeliannya, dan kalau kita buka di sini langsung kelihatan ya M Pencilnya seperti ini, tapi kita singkirin dulu. Kita lihat di bagian ini dulu nih guys. Oke, di bagian sini ada beberapa kitab-kitab ya. Nah, ini ada mungkin buku manual dan juga buku garansi. Di sini warranty card. Kemudian di dalamnya sini ada dua buah plastik nih guys, dimana di dalamnya ini yang satu adalah tip yang transparan tadi guys. Nah, sebentar, Oke, seperti ini ya nih. Sebentar, nanti kita buka deh. Oke, ini seperti ini isinya ya, dan kemudian seperti ini yang tip penggantinya nih guys. Nah, di berwarna abu-abu. Oke, kemudian di sini nggak ada apa-apa lagi guys, kosong. Dan kita coba langsung ke bagian sini. Nah, ini ada M Pencil-nya. Coba kita buka di bagian dalamnya, ini ada apa lagi ya. Oke, jadi guys, setelah dicek di dalam di belakang ini nggak ada apa-apa lagi ya, dan ini memang nggak bisa dicabut. Saya pikir ada kabel konektor gitu. Jadi kita dapetin di paket pembeliannya itu hanya M Pencil-nya dan juga dua tipsnya ini guys.
Nah, kalian bisa lihat ya. Dan oke, kita coba beresin dulu ini ya. Nah, sebentar kita singkirin dulu. Kita coba lihat ya untuk M pensilnya ini. Nah, di sini kalian juga udah disertakan ya, sebenarnya udah dipasang satu buah tips lagi ya, tip bawaan yang menempel dari Huawei M pensilnya. Dan oke, sekarang kita coba konekkan ke bagian Huawei MatePad 11-nya nih guys. Sebentar ya. Kita coba. Ini juga pertama kalinya ya saya menggunakan aksesoris dari Huawei MatePad 11-nya. Kita coba ya, kita tempelkan di bagian atas sini guys. Apakah langsung terkonek? Kita coba. Oke, ini ada peringatan ya kalau saya tuh naruhnya kebalik. Kita coba ya untuk seperti ini meletakkannya. Nah, ini terasa lebih klop gitu guys, jadi lebih kenceng juga nih ke Huawei MatePad 11-nya dan langsung terkonek guys. Ternyata nggak butuh konektor ya. Jadi kita coba hubungkan. Ya, M Pencil terhubung dengan notif baterai tadi sekitar 40% untuk M Pencilnya nih guys. Jadi ini udah terkonek ya, dan sekarang kita langsung coba. Oh, ini ada tipsnya juga nih guys, untuk tips tambahan kalau kita mau menggunakan M Pencilnya nih. Dengan cepat mengakses catatan. Nah, ini kita ketuk stylus ke layar ketika perangkat Anda tidur. Kemudian ketuk 2 kali di bagian M pensilnya untuk tombol pintar ketika menggambar atau menulis untuk beralih cepat di antara fitur. Oke. Dan ini ada free skip, kita izinkan aja guys. Oke, jadi guys di sini saya akan coba untuk mensimulasikan sedikit bagaimana latensi dari M Pencil ini kalau kita konekkan atau kita gunakan di atas layar Huawei MatePad 11-nya ini. Di sini saya akan coba untuk pengujian pertama ya, melakukan pencarian di kolom pencarian ini petal di sini. Kita coba untuk menulis ya guys ya di bagian ini. Nah, kita coba di sini kita coba untuk mencari sebuah aplikasi semisal Antutu Benchmark. Di sini akan saya tulis ya Antutu Benchmark. Oh sorry. Kita ulangi, Antutu Benchmark. Oke, nah ini kalau misalkan kalian seperti ini ada sebuah spasi ya di bagian ini. Kalian tinggal gambar garis aja untuk menghapusnya seperti ini guys. Nah, seperti itu, maka dia akan otomatis terhapus untuk spasinya. Jadi ini cukup mudah ya untuk penggunaan Huawei M Pencil-nya ini di layar Huawei MatePad 11-nya. Dan kemudian kita coba cek ya untuk penggunaan di aplikasi lain. Semisal di sini saya akan gunakan satu buah aplikasi yang menurut saya ini cukup membantu kegiatan belajar mengajar kalian untuk anak kalian seperti itu guys. Di sini ada yang namanya aplikasi My Script Calculator ya. Jadi kalian bisa menuliskan angka-angka di sini yang akan nanti langsung menghitung seperti apa atau jumlah dari perhitungan yang kalian masukkan angka di dalam sini guys. Di sini saya akan contohkan sedikit ya. Semisal sini akan saya tuliskan angka 45 ditambah 30 dibagi 2 dikali 5 dikurang 10 sama dengan, maka akan langsung muncul hasilnya seperti ini guys. Dan menurut saya ini cukup membantu juga ya guys ya, dan saya yakin kalian akan tertarik dengan aplikasi yang seperti ini guys. Dan kalaupun untuk perhitungan lain, semisal kalian mau menghitung angka 110 pangkat 2 di sini akan saya ulangin. Memang di sini untuk penulisannya kalian harus cepat ya guys ya, karena otomatis akan langsung menjumlahkan atau menghitung angka yang kalian masukkan di dalam layarnya ini guys. Di sini akan saya coba untuk menghitungkan akar ya, 110 pangkat 2 ditambah 5 misal. Dia akan langsung otomatis menjumlahkannya seperti ini guys. Dan ini hasilnya udah dijamin benar ya guys, jadi nggak usah kalian raguin lagi. Cuman disayangkan memang di aplikasi My Script Calculator ini dia nggak memunculkan bagaimana cara menghitungnya guys. Jadi ini langsung aja memunculkan hasil dari angka-angka yang kalian masukkan di bagian ini guys. Dan oh ya, sedikit informasi aja guys terkait pemberian gift aplikasi yang 90 hari itu. Buat kalian yang mungkin belum tahu atau belum paham cara mengklaimnya seperti apa, caranya itu cukup mudah guys sebenarnya. Dan kalian itu tinggal mengikuti seperti ini. Kalian tinggal pergi aja ke app galeri ya guys ya, dan pastikan sebelumnya kalian sudah memiliki akun Huawei-nya guys. Jadi kalian harus mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam HMS-nya atau Huawei Mobile Service-nya. Dan di sini kalian tinggal pergi ke menu gift ini guys, dan kalian bisa lihat di dalam sini ada yang namanya atau muncul. Kalau yang ini kan kalian bisa lihat
lihat ya, di sini ada pasang seperti itu. Nah, nanti kalau kalian yang ingin kalian klaim gratisnya itu, di sini akan tulisan klaim seperti ini guys. Dan kebetulan untuk aplikasi video ini saya udah tanyakan ya, memang masih ada beberapa kendala, jadi kita nggak bisa klaim untuk video 90 harinya. Tapi seperti Canva 90 hari ini kita bisa dapetin ya. Di sini kalau kalian klik klaim ya, maka akan muncul tulisan salin. Ini adalah kode voucher atau redeem kupon buat kalian mengaktifkan free gift-nya seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian sudah membuat akunnya, kalian tinggal klik aja bagian klaim, kemudian klik bagian salin, maka langsung diarahkan ke dalam aplikasinya. Dan kalian ikuti aja instruksinya hingga kalian menemukan untuk memasukkan kode kuponnya seperti itu guys. Jadi kalian tinggal paste aja lagi, nggak perlu yang namanya kalian ngetik ulang, karena di sini nggak disediakan pengetikan ulang ya. Jadi di sini sistemnya langsung salin seperti itu guys. Dan kemudian untuk Filmora Go HD juga sama ya seperti itu guys. Kalian tinggal klaim, salin, dan maka kalian langsung diarahkan ke dalam aplikasinya kayak gitu guys. Sama juga dengan aplikasi WPS Office-nya juga ya. Kalian tinggal klaim, salin, dan kalian akan langsung diarahkan ke dalam WPS Office-nya. Jadi kayak gitu guys. Dan seandainya kalian mungkin masih kurang paham atau masih ada kendala di bagian klaim free gift softwarenya ini, kalian bisa langsung tanyakan ke bagian pembelian kalian ya di e-commerce yang kalian beli, misalkan kalian di JDID ataupun di Shopee seperti itu guys. Dan kalau misalkan kalian masih butuh jawabannya lebih, kalian tinggal pergi aja ke alamat website Huawei-nya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir, karena ini akan dibantu sampai kalian bisa mendapatkan free gift softwarenya seperti itu guys. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba kasih lihat ke kalian ya, seperti apa sensitivitas dari M Pencil-nya ini guys. Di sini saya menggunakan aplikasi G-Notes ya guys, supaya kita bisa melihat seperti apa perbedaan ketika kita menekan M Pencil ini dengan kencang atau dengan kuat, dan juga kita menekannya dengan ringan aja guys, tanpa tenaga sedikit pun. Nah, di sini saya akan coba kasih lihat ya penggambarannya. Di sini saya akan menggunakan penekanan yang ringan aja nih guys, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini muncul garis tipis guys, dan kalau kita atau saya tekan dengan kuat, maka hasilnya akan tebal seperti ini guys. Jadi benar-benar mengikuti arah atau tenaga kalian ketika kalian menggunakan Huawei M Pencil generasi keduanya ini guys. Jadi memang sesuai dengan penekanan kalian ketika kalian gunakan di atas layar Huawei MatePad 11-nya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini saya tekan dengan ringan. Nah, ini benar-benar seperti kita menulis di atas kertas ya guys ya, walaupun memang nggak bisa benar-benar disamakan seperti kita menulis di atas kertas, tapi secara keseluruhan selama saya nyoba menggunakan Huawei M Pencil ini barusan, saya benar-benar cukup amazed ya guys ya, dan cukup kagum dengan apa yang dilakukan Huawei di perangkat M Pencil dan juga Huawei MatePad 11-nya ini. Nah, kemudian guys, di sini kita sudah disediakan dua tips pengganti ya seperti ini, dan di sini saya akan coba untuk Huawei maksud saya tips yang pengganti yang warna abu-abu ini. Kita coba sepertinya kalau yang Huawei maksud saya tips yang transparan ini ya di Huawei M Pencil-nya ini sepertinya sama ya dengan yang digunakan ini. Ini sepertinya adalah pengganti dari ini. Jadi saya nggak akan coba yang ini guys, karena di sini terlihat sama. Untuk bagian ujungnya ini terdapat satu buah besi, dimana ini juga ada satu buah besinya juga guys. Nah, kalau kalian bisa lihat tuh. Jadi saya akan coba yang warna abu-abunya aja. Feel-nya seperti apa? Karena ini terlihat seperti karet ya. Dan secara logika kalau karet itu biasanya akan menimbulkan kesan keset gitu guys di bagian ujungnya. Nah, ini akan saya ganti ya. Bentar. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat ya, di bagian dalamnya ini isinya hanya seperti ini guys tuh. Di bagian M Pencilnya, dan ini akan saya masukkan ya. Saya akan ganti. Dan kita coba ya bagaimana feel-nya. Bentar. Nah, ini masih ada garis yang tadi ya guys. Nah, saya akan coba ya. Nah, ini feel-nya saya rasa ini sangat cocok buat kalian gunakan untuk ketika kalian ingin melukis atau menggambar di layar Huawei MatePad 11-nya ini. Karena feel-nya ini benar-benar tegas ya guys ya, dan enak kalau kalian menekan di bagian layarnya. Jadi kalian nggak merasa khawatir ketika kalian menekan di bagian layarnya. Ini misalkan kalian belum beli anti gores untuk Huawei MatePad 11-nya gitu guys. Dan tanpa khawatir menimbulkan goresan maksud saya guys ya di bagian layarnya ini. Karena ya sejauh ini, mohon maaf mungkin di video unboxing kemarin saya sebutkan kalau layar Huawei MatePad 11 ini menggunakan Corning Gorilla Glass. Tapi setelah saya cari ternyata belum ada keterangan soal pelindungan layarnya ini guys. Jadi mohon maaf ya. Dan mungkin saya sarankan buat kalian yang khawatir akan tergores-gores di bagian layar ini, kalian tinggal cari aja
anti gores yang paper-like ya guys. Jadi itu adalah minim latensi yang support dengan Huawei MatePad 11 ini dan juga M Pencilnya. Jadi tanpa mengurangi latensi dari M Pencilnya kalau kalian beli yang kayak gitu guys tipenya. Oke, di sini saya akan coba kasih lihat ke kalian ya, ketika saya memberikan goresan tanpa tenaga sedikit pun ini masih menghasilkan garis yang sama seperti yang tadi. Ketika saya memberikan tekanan di sini juga hasilnya cukup tebal seperti ini guys. Nah, ini kalau saya coba tekan lemah, nah ini hasilnya seperti ini, tuh. Jadi benar-benar sesuai tenaga yang kalian berikan di M Pencil ini ketika kalian gunakan di Huawei MatePad 11-nya. Ya, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja guys ya, video unboxing soal Huawei M Pencil generasi kedua untuk Huawei MatePad 11-nya. Dan sejauh ini saya bisa bilang untuk Huawei M Pencil ini benar-benar sangat kompatibel dengan Huawei MatePad 11-nya. Digunakan untuk menulis seperti tadi pun ini latensinya saya nggak ngerasain yang namanya lag dan benar-benar feel-nya mendekati ketika kita menulis di atas kertas guys. Dan saya rasa untuk digunakan untuk menggambar di layar Huawei MatePad 11 ini bisa dibilang sangat-sangat bisa ya guys ya, walaupun saya nggak bisa mempraktekannya sekarang karena saya juga nggak terlalu jago menggambar gitu ya guys ya, tapi setidaknya di dalam video ini saya bisa menggambarkan seperti apa latensi dari Huawei M Pencilnya ketika kita gunakan di atas layar Huawei MatePad 11-nya ini guys. Dan saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya guys video unboxing soal Huawei M Pencil generasi keduanya. Dan seandainya kalian masih punya pertanyaan soal Huawei M Pencil ataupun Huawei MatePad 11-nya, jangan kalian sungkan ya guys atau merasa sungkan untuk bertanya di bagian kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Jadi kalian langsung tanyakan aja dan akan saya usahakan untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan ya seperti itu ya guys, sebelum saya tutup videonya seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini klik tombol like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.